Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yaitu, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua kalau kita tidak membacanya? Maka dari itu, kita harus membacanya agar tahu isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Banyak keutamaan membaca Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus. Di dalam Al-Quran sendiri diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Menurut ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika kita mendengarkan saja mendapat pahala, apalagi kita membacanya. Nah, Rasulullah bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bukan hanya itu saja, Al-Quran juga akan memberi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar dan pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat dan kepada orang-orang yang mencintainya, yang membacanya dan mempelajarinya serta mengamalkannya di kehidupan. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, terlebih sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita agar kita bersemangat dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau membacanya dan mau mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan kita di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus sering membaca Al-Quran, karena keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan yaitu dapat melipat gandakan pahala, diangkat derajatnya oleh Allah, serta mendapatkan ketenangan jiwa karena Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Maka dari itu, bacalah Al-Quran setiap hari agar mendatangkan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir adalah akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap patuhi aturan pemerintah dan mentaati protokol kesehatan. Jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Apabila ada kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Tungdur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang diucapkan,
dan janganlah melihat siapa yang mengucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.